Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV. Kali ini dalam segmen Indahnya Islam, masih dalam buku Surga dan Neraka. Ini bukunya punya karangannya Dr. Ahmad Mustafa Mutawali. Nah, kali ini masih dalam bab surga. Bab selanjutnya penjelasan tentang istana, kamar, dan kediaman tenda-tenda surga. Seperti apa itu? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, langsung saja. Di dalam bab ini, istana, kamar, kediaman, dan tenda-tenda surga itu seperti apa? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 20, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tempat itu adalah kamar-kamar. Di atasnya dibangun pula kamar-kamar dengan sebenarnya agar jiwa manusia tidak mengiranya perumpamaan dan tidak ada bangunan di sana, namun mengiranya kamar-kamar yang dibangun seperti tempat-tempat yang tinggi sebagaimana berada di atas berbagian yang lain, sehingga seolah di hadapan mata. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 37, dan sekali-sekali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Tuh, dalam surat Saba ayat 37. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surat Syaf ayat 12, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, yaitu keberuntungan yang besar. Surat Saf ayat 12. Kemudian Allah berfirman juga tentang istri Fir'aun dalam surat At-Tamir ayat 11, ya Rob, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Untuk siapa kamar-kamar surga? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yang berkata, Rasulullah bersabda, sungguh di surga terdapat kamar-kamar, luarnya terlihat dari dalam dan dalam terlihat dari luar, yang disediakan Allah untuk orang pemberi makan, bertutur kata lembut, dan sholat di malam hari saat orang-orang tidur. Kemudian ada istana surga, diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas al-Juhani dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa membaca Qul Allahu Ahad hingga khatam sebanyak 10 kali, Allah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Umar bin Khattab berkata, kalau begitu kita perbanyak saja. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, Allah lebih banyak mengabulkan doamu, melebihi doamu, dan lebih baik. Akan dibangunkan istana di surga. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan tentang beberapa istana-istana khusus ya. Yang pertama adalah satu, di antara istana-istana surga terdapat istana Khadijah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sampaikan salam Rob untuk Khadijah dan sampaikan berita gembira padanya berupa rumah mutiara cekung, tidak ada suara gaduh dan keletihan di sana. Kemudian istana kedua adalah istana Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, suatu ketika kami bersama-sama dengan Nabi, beliau bersabda, saat tidur aku bermimpi berada di surga. Di sana ada seorang wanita yang tengah wudhu di samping sebuah istana. Aku bertanya, istana ini milik siapa? Mereka menjawab, milik Umar bin Khattab. Lalu aku diberitahu tentang kecemburuan Umar. Akhirnya aku pergi meninggalkan istana itu. Umar menangis lalu berkata, patutkah aku cemburu padamu wahai Rasulullah? Nah, sekarang jadi dua istana khusus ya. Sekarang kita masuk ke rumah-rumah surga. Ini untuk siapa? Allah berfirman, seraya mengisahkan doa istri Fir'aun, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Surat At-Tamir ayat 11. Diriwayatkan dari Ibu Abbas, yang berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membangun masjid untuk Allah meski seperti sarang burung untuk mengerami telurnya, Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Diriwayatkan dari Ummu Habibah, ia berkata, Rasulullah bersabda,
Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Okay. Kemudian tenda surga, Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 72, bidadari-bidadari jelita putih bersih di pinggir dalam rumah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Qais dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh orang mukmin di surga memiliki tenda dari suatu mutiara. Cekung panjangnya 60 mil, di dalamnya terdapat istri-istri. Orang mukmin mengelilingi mereka namun mereka tidak saling melihat. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais al-Asri dari ayahnya Nabi bersabda, tenda surga adalah mutiara, tingginya 60 mil. Setiap sudutnya adalah keluarga seorang mukmin, mereka tidak terlihat oleh yang lain. Kemudian di sini adalah kediaman syuhada, itu dimana? Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub yang berkata, Rasulullah bersabda, semalam aku memimpikan dua orang, keduanya mendatangiku lalu membawaku naik ke pohon. Keduanya memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang terbaik dan paling utama. Aku belum pernah melihat rumah sebagus itu, dikatakan rumah inilah rumah syuhada. Ini ada di bab sebelumnya di misteri kematian tuh ada tuh, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian pepohonan surga, Allah berfirman dalam surat Waqiah ayat 27-33, dan golongan kanan, alangkah bahagia golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dalam surat Al-Waqiah ayat 27-33, Allah berfirman, kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 48. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 68 dijelaskan lagi, di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, makdud artinya durinya dipotong. Dengan kata lain, duri yang ada pada pohon bidara surga dicabut dan dipotong sehingga tidak ada lagi durinya. Talha menurut mayoritas mufasir adalah pohon pisang. Sekelompok mufasir menyatakan tal artinya pohon yang besar dan tinggi, pohon berdaun yang banyak durinya. Pohon ini memiliki naungan bir indang, bau harum dan bunga. Durinya dipotong dan diganti buah. Secara zohir, kalangan yang menafsirkan tal mahdud sebagai pohon pisang yang dimaksud hanyalah sebagai tamsil karena susunannya yang bagus. Jika tidak seperti itu, tolong menurut bahasa artinya pohon berdalaman yang besar. Walau alam. Afnan adalah jamak, fan artinya ronting. Itu kalau kita baca ayatnya ya, jadi arti-artinya seperti itu. Sekarang kita masuk ke naungan pohon surga sejauh perjalanan 100 tahun. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak terlihat mata, tidak terdengar telinga, dan tidak terlintas di benak manusia. Bacalah bila kalian mau. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dalam surat As-Sajdah ayat 17, di surga terdapat sebuah pohon penunggang kuda berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, namun tidak juga melintasinya. Bacalah bila kalian mau dengan naungan yang terbentang luas. Dalam surat Al-Waqiah ayat 30, dan tempat cambuk surga lebih baik daripada dunia seisinya. Bacalah bila kalian mau, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat Ali Imran ayat 185. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, di surga terdapat sebuah pohon penaung kuda berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, namun tidak juga melintasinya. Nah, kita akan lihat akar-akar pohon surga dari emas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun pohon di surga melainkan batang pohonnya terbuat dari emas. Sebagian pohon surga itu ada namanya yang pertama pohon tuba. Tuba adalah pohon besar yang ada di surga. Pakaian penghuni surga muncul dari kelopak bunga pohon ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah, beliau bersabda, tuba adalah sebuah pohon di surga
seluar perjalanan 100.000 tahun. Pakaian penghuni surga berasal dari kelopak bunganya. Oh, gitu. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash yang berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang pakaian penghuni surga. Apakah diciptakan secara langsung ataukah ditenun? Sebagian orang tertawa, lalu Rasulullah bersabda, patutkah kalian menertawakan orang tidak tahu menanyakan ilmu? Nabi diam sesaat lalu bersabda, mana yang bertanya tentang pakaian penghuni surga tadi? Ibnu Amr menjawab, itu dia wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidak, tetapi dari situlah buah-buahan surga terbelah. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Sidratul Muntaha, Allah berfirman, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada sungai tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu meliputinya. Penglihatanmu tidak berpaling dari yang dilihatnya, itu dari tidak pula melampauinya. Dari surat An-Najm ayat 14-17, Rasulullah bersabda, Sidratul Muntaha diangkat di hadapanku, buahnya seperti gelas guci, dedaunannya seperti telinga gajah. Dari keduanya akarnya mengalir 2 sungai lahir dan sungai batin. Aku bertanya, wahai Jibril, apa itu? Jibril menjawab, 2 sungai batin berada di surga, sementara 2 sungai lahir adalah Nil dan Furat. Riwayat lain menyebutkan, Jibril membawaku pergi hingga kami tiba di Sidratul Muntaha. Buahnya seperti gelas guci, daunnya seperti telinga gajah, 1 daunnya hampir menutupi umat ini. Ya, lalu terselimuti warna-warna yang tidak aku ketahui apa saja itu. Setelah itu aku masuk surga dan di sana terdapat kubah-kubah mutiara, tanahnya minyak kasturi. Nah, sekarang kita masuk ke buah-buahan surga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, perkataan penghuni surga inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maksudnya adalah mirip, bukan sama esensinya. Makna ayat buah-buahan yang diberikan kepada penghuni surga mirip dengan buah-buahan dunia, hanya saja buah-buahan surga lebih baik. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 50-52, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka di dalamnya. Mereka berjalankan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya, dalam surat Sad ayat 50-52. Allah berfirman dalam surat Dukhan ayat 55, di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran, dalam surat Dukhan ayat 55. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ini menunjukkan mereka dijamin tidak kehabisan dan terkena bahaya oleh buah-buahan surga. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 73-74, di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu dan sebagaimana kamu makan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Dan dalam surat Al-Waqiah ayat 33-34, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, maksudnya tidak hanya pada musim tertentu saja, dan siapapun yang menginginkan tidak terhalang untuk mendapatkan. Oke, tadi itulah penjelasan tentang pohon dan buah-buahan yang ada di dalam surga, sebagai gambaran untuk kita bahwa bagaimana sih pohon dan buah-buahan di surga itu. Semoga ini bisa menjadikan tambahan wawasan kita dan membuat kita semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.